Halo YouTube, balik lagi bersama gue Farhan di konten rekomendasi racikan komponen PC di FD Channel. Kali ini gue baru aja kelar ngerakitin PC-nya Bro Deden yang orangnya ini nggak pakai banyak basa-basi cuy. Langsung minta dirakitkan PC dengan budget 15 jutaan. Notes-nya cuma satu, dia cuma minta untuk PC-nya ini performance-nya kenceng cuy. Jadi biar seperti Bro Deden yang nggak bertele-tele, gue juga akan langsung jabarkan ke kalian list komponen-komponen yang ada di PC ini. Pertama-tama untuk prosesor, di sini gue akan menggunakan CPU kelas 2 jutaan dari kubu AMD yang konon katanya bisa meningkatkan FPS pada game yang kita mainkan. Waduh, selama ini gue kira cuman RGB doang yang bisa nambahin FPS, tapi ternyata CPU yang satu ini juga bisa. Dan ini adalah AMD Ryzen 5 7500F. Penamaannya cukup unik karena kali ini AMD menambahkan huruf F di bagian belakangnya. Dan ternyata mirip dengan prosesor dari Intel, Ryzen 5 7500F ini juga tidak memiliki iGPU di dalamnya, yang otomatis mengharuskan kita menggunakan GPU tambahan kalau mau pakai CPU tersebut. Secara spesifikasi, doi memiliki 6 CPU core dan 12 thread dengan base clock di angka 3,7 GHz dan boost clock di angka 5 GHz. Tentu saja selain sudah memakai soket AM5, dia juga sudah menggunakan arsitektur Zen 4 dengan L3 cache di angka 32 MB dan TDP di angka 65 Watt. Yang menarik dari CPU under 3 jutaan ini, dia tuh nggak di-lock cuy. Jadi masih bisa banget nih buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek untuk mengoverclock CPU-nya. Walaupun by default boost clock-nya ini udah cukup kenceng ya di 5 GHz. Lalu untuk CPU cooler-nya di sini kita masih mengandalkan stok cooling bawaan yaitu AMD Red Style. Karena ada kemungkinan kedepannya akan diganti juga dengan water cooling, jadi nanti kita lihat aja ya gimana sih performance dari Ryzen 5 7500F dengan stok cooling bawaannya. Sekarang kita lanjut dulu ke motherboardnya, dan di sini kita menggunakan Mobo dari brand Gigabyte dengan chipset B650, yaitu Gigabyte B650MK. Ini bukan MK yang itu ya. Mobo ini bisa dibilang merupakan salah satu motherboard berchipset B650 dengan harga paling affordable di marketplace saat ini. Next untuk RAM-nya, tentu saja karena di sini kita pakai soket AM5 dan yang jelas AM5 itu nggak support RAM DDR4, kita di sini akan gunakan RAM DDR5 dari brand Adata, yaitu Adata XPG Lancer 16GB kit dengan speed 5200 MHz. Berikutnya untuk storage, di sini kita pakai satu buah SSD NVMe Gen 4 dari brand Adata juga, yang seperti biasa adalah Adata XPG GameX S70 Blade berkapasitas 1 TB. Berikutnya untuk rumah dari PC ini, kita menggunakan casing dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Atomic ARGB. Casing ini berukuran compact EMA-TX yang sudah dilengkapi dengan 2 buah fan ARGB di dalam paket penjualannya. Berikutnya untuk urusan suplai daya, pada rakitan kita kali ini kita kembali mempercayakan brand FSP sebagai power supply-nya. Dan yang kita gunakan adalah power supply FSP Hydro K Pro berkapasitas 750 Watt yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Terakhir untuk VGA card, kita akan menyandingkan Ryzen 5 7500F ini dengan GPU kubu hijau dari brand Zotac. Dan ini adalah Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan pada rakitan kali ini, dan seperti biasa sebelum kita lihat hasil pengujian performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya. Let's go!
Oke, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang langsung aja kita lihat hasil pengujian performance dari PC ini. Seperti biasa, pengujiannya gue lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka. Pertama-tama, seperti biasa, gue akan coba jalankan benchmark 3D Mark Time Spy. Hasilnya di sini kita mendapatkan grafik skor di angka 13.761 poin dan CPU skornya di angka 9.061 poin. Lalu untuk 3D Mark Firestrike, di sini kita mendapatkan grafik skor di angka 36.064 poin dengan fisik skor di angka 26.964 poin. Suhu tertinggi saat pengujian ini berada di angka 68 derajat Celcius untuk RTX 4060 Ti dan 90 derajat Celcius untuk Ryzen 5 7500F. Berikutnya kita akan lihat performance CPU Ryzen 5 7500F saat menjalankan Cinebench R20. Di sini gue melakukan dua pengujian. Yang pertama itu dengan settingan default dan yang kedua dengan melimit suhu CPU-nya di angka 80 derajat Celcius. Hasilnya ternyata kita masih mendapatkan skor yang mirip-mirip. Untuk pengujian dengan melimit CPU-nya, kita mendapatkan skor di angka 5184 poin dengan suhu maksimal di angka 80,3 derajat Celcius. Dan untuk pengujian tanpa melimit CPU-nya, kita mendapatkan skor di angka 5279 poin dengan suhu tertinggi di angka 95,6 derajat Celcius. Jadi sepertinya gue sangat menyarankan kalian ya, kalau mau menggunakan Ryzen 5 7500F dengan stok coolingnya, bisa dilimit suhunya di angka 80 atau 85 derajat Celcius supaya lebih nyaman untuk penggunaan harian. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengujian gaming. Pertama kita mulai dengan game Valorant yang dijalankan pada resolusi 1080p dengan preset tertinggi dan semua efek menyala. Kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 450 sampai dengan 510 FPS coy. Dan sebagai perbandingan, di sini gue akan menampilkan data PC yang menggunakan i5 13500 dan RTX 4060 Ti dengan ekosistem RAM DDR5. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk game-game kompetitif seperti Valorant, Ryzen 5 7500F ini terbukti mampu memberikan FPS yang lebih tinggi. Berikutnya kita ke game GTA 5, dijalankan pada resolusi 1080p dengan preset rata kanan dan MSAA kali 8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 106 FPS. Lanjut ke game Far Cry 6, di sini kita coba jalankan benchmarknya pada preset Ultra dengan Direct Shadow dan Direct Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 106 FPS. Dan ternyata hasil benchmark tersebut masih mirip-mirip dengan PC yang menggunakan i5 13500F dan RTX 4060 Ti. Berikutnya kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Di game ini kita jalankan benchmarknya dengan menggunakan preset Ultimate Quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 141 FPS dengan skor benchmark di angka 25.352 poin. Next, kita akan coba jalankan benchmark dari game Forza Horizon 5. Menggunakan preset ekstrim pada resolusi 1080p, PC ini mendapatkan average FPS di angka 123 FPS. Berikutnya untuk game Red Dead Redemption 2. Di sini kita jalankan benchmarknya juga dengan preset Favor Quality pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 105 FPS coy. Lalu untuk game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077. Pertama kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 45 FPS. Dan jika kita jalankan kembali dengan menggunakan fitur DLSS pada preset Quality, rata-rata FPS-nya akan naik cuy ke angka 77 FPS. Lalu berikutnya gue akan kasih lihat ke kalian konsumsi daya listrik yang dihasilkan PC tersebut saat memainkan game Cyberpunk. Dan ini pure PC only tanpa memasukkan daya dari monitor.
Dari pengujian performance yang udah kita lihat tadi, bisa gue bilang CPU Ryzen 5 7500F ini memang memiliki kemampuan yang cukup baik untuk meningkatkan FPS pada game yang kita mainkan, terutama pada game-game kompetitif seperti Valorant, Dota 2, ataupun CS2. Nah tuh, kalian udah lihat semua ya, mulai dari detail spesifikasi, proses perakitan, dan juga pengujian performance dari PC-nya. Gimana menurut kalian performance-nya untuk kelas budget 15 jutaan? Oke atau enggak? Atau mungkin kalian punya racikan lain di kelas yang sama, bisa tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue pribadi, gue amazed ya dengan Ryzen 5 7500F ini. Karena dengan harga yang 2,8 juta aja, kita udah bisa dapetin prosesor yang bisa membantu menaikkan FPS pada game yang kita mainkan. Tapi gue di sini sangat menyarankan untuk menggunakan CPU cooler aftermarket yang lebih proper jika ingin mengoverclock Ryzen 5 7500F ini supaya lebih optimal lagi. Oke, kayaknya segitu aja dulu informasi yang gue bisa share ke kalian mengenai PC-nya Bro Deden ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin ingin merakit PC dengan budget yang serupa. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Jangan lupa subscribe biar bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.